Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kami dari kelompok 2 akan membahas materi tentang interpolasi Newton dan interpolasi Lagrange. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri Damara Augie dan teman-teman saya ada Rizky Perubahan Harahap, Eka Aulia, Isfahan Fadila, Juni Anggita Sifahutar, dan Kartika Puspitasari. Nah, langsung saja ke materi pertama. Semoga teman-teman dapat memahami hasil presentasi kami. Materi pertama, interpolasi Newton. Interpolasi Newton adalah suatu teknik mencari harga suatu fungsi pada suatu titik di antara dua titik yang nilai fungsi kedua titik tersebut sudah diketahui. Interpolasi Newton ini digunakan karena kelemahan dari interpolasi Lagrange. Tujuan dari penggunaan interpolasi Newton adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan besar jika untuk satu kali interpolasi. Yang kedua, untuk nilai X yang lain membutuhkan jumlah komputasi yang sama, karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya dapat digunakan. Dan yang ketiga, jika titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Nah, yang tadi adalah faktor mengapa interpolasi Newton ini digunakan. Nah, untuk rumusnya sendiri, dari interpolasi Newton ini tidak jauh-jauh berkaitan dengan interpolasi Newton linear, yang dimana turunan atau rumusnya adalah P1X sama dengan Y0 ditambah Y0 dikurang Y1 per X1 dikurang X0 dikali X dikurang X0. Dan dapat kita tulis kembali P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali dikali X dikurang X0. Yang dimana A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0. Dan A1 sama dengan Y1 dikurang Y0 per X1 dikurang X0 sama dengan Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0. Nah, dari persamaan di atas tadi merupakan bentuk dari selisih terbagi atau divided difference, yang dimana dapat kita sederhanakan menjadi A1 sama dengan Fx1 dikurang X0. Nah, lanjut untuk mencari rumus dari interpolasi Newton ini memakai interpolasi Newton kuadratik yang pada pembahasan sebelumnya juga, yang dimana interpolasi Newton kuadratik memiliki rumus yaitu P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Atau dapat ditulis juga P2X sama dengan P1X ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Yang dimana dapat kita substitusikan dari interpolasi Newton linear tadi, kita masukkan yang dapat selisih terbagi tadi menjadi seperti ini kalau diinterpolasi Newton kuadratik. Sehingga dapat ditulis menjadi A2-nya sama dengan Fx2 dikurang Fx1 per X2 dikurang X1 dikurang Fx1 dikurang Fx0 per X1 dikurang X0 per X2 dikurang X0. X2 sama dengan Fx1 X2 dikurang Fx1 X0 per X2 kurang X0. A2 sama dengan Fx2 X1 X0. Sehingga dapat diperoleh orde 1 itu persamaannya sebagai berikut. P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0. Yang kedua, P1X sama dengan A0 ditambah Fx1 X0 dikali X dikurang X0. Orde 2, yang pertama, P2X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Yang kedua, persamaannya P2X sama dengan P1X ditambah Fx2 X1 X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Persamaan yang ketiga, P2X sama dengan A0 ditambah Fx1 X0
dikali X0 ditambah F X2, X1, X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1. Nah, lanjut ke orde yang ketiga, di mana persamaannya itu persamaan pertama, P3X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X dikurang X0 ditambah A2 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah A3 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X3. Yang persamaan kedua, P3X sama dengan A0 ditambah Fx1 X0 dikali X dikurang X0 ditambah Fx2 X1 X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah Fx3 X2 X1 X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X3. Nah, yang persamaan ketiganya, P3X sama dengan P2X ditambah Fx2 X1 X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X3. Nah, dapat kita tuliskan secara sederhana dengan A0-nya sama dengan Fx0, A1-nya sama dengan Fx1 X0, A2-nya sama dengan Fx2 X1 X0, dan AN-nya sama dengan Fxn Xn kurang 1 sampai X0. Dengan demikian, polinom dalam bentuk lengkap sebagai berikut. Pnx sama dengan Fx0 ditambah Fx1 X0 dikali X dikurang X0 ditambah Fx2 X1 X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 ditambah Fx3 X2 X1 X0 dikali X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X3 ditambah Fxn N kurang 1 sampai X1 X0 dikali X kurang X0 dikali X dikurang X1 sampai X dikurang Xn kurang 1. Karena tetapan A0, A1, A2 sampai AN merupakan nilai selisih terbagi, maka polinom Newton dinamakan juga polinom interpolasi Lagrange selisih terbagi Newton. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita akan masuk contoh soal yang akan dibahas oleh teman saya. Lanjut contoh soal, hitunglah nilai fx pada saat x sama dengan 2,5 dengan polinomial derajat 3, seperti pada tabel di bawah ini. Tabel literasinya. Hitunglah nilai fx pada saat x sama dengan 2,5 dengan polinomial derajat 3. Persamaan umum linear P3X sama dengan A0 tambah Fx1 X0 buka kurung X kurang X0 tambah Fx2 X1 X0 buka kurung X kurang X0 buka kurung X kurang X1 tambah Fx3 X2 X1 X0 buka kurung X kurang X0 tutup kurung buka kurung X kurang X1 tutup kurung buka kurung lagi X kurang X2 tutup kurung ini X kurang X3. Nah, untuk mencari ST1 diperoleh dari Fx1 X0 seperti pada Fx kurang Fx0 per X1 kurang X0 sama dengan, nah, F1 nya sama dengan 1 dan Fx0 nya sama dengan 8, jadi 1 kurang 8, X1 nya sama dengan 2, X0 nya sama dengan 1, dan hasilnya sama dengan negatif 7, sama dengan X2 kurang Fx1 per
X2 kurang X1 sama dengan F1 nya kan Fx2 nya kan min 7 dan Fx1 nya sama dengan 1. Terus X1 nya 3, X1 nya 2, dan hasilnya sama dengan min 8. Lanjut, Fx3 X2 sama dengan Fx3 kurang Fx2 per X3 kurang X2 sama dengan negatif 9 kurang negatif 7 per 4 kurang 3, dan hasilnya sama dengan min 2. Nah, seterusnya untuk mencari ST2 diperoleh dari rumus berikut, yaitu Fx2 X1 X0 sama dengan Fx2 X1 kurang Fx1, X0 per X2 per X0 sama dengan Fx2 per X1 Fx2, X1 yaitu nilainya 8, dan Fx1 X0 nilainya min 7 per X2 nya 3 kurang 1, dan hasilnya 0,5. Selanjutnya Fx3, X2 X1 sama dengan Fx3 X2 kurang Fx2 X1 per X3 kurang X1, dan hasilnya sama dengan 3. Lanjut, untuk mencari ST3 diperoleh dari rumus berikut, yaitu Fx3 X2 X1 X0. Nah, Fx3 X2 X1 dikurang Fx2 X1 X0 per X3 kurang X0 sama dengan 3 kurang min 0,5 per 4 kurang 1, dan hasilnya 1,667. Nah, di sini kan sudah dapat Fx1 X0 sama dengan min 7, Fx2 X1 X0 sama dengan min 0,5, Fx3 X2 X1 X0 sama dengan 1,667. Sehingga sedemikian P3X sama dengan H0 pada rumus berikut. Tinggal menambahkan nilai-nilai yang sudah dapat dari perhitungan yang tadi. Tinggal memasukkan, jadi P3X sama dengan 8 tambah min 7 X kurang 1 tambah min 0,5 X kurang 1 X kurang 2 tambah 1,667 X kurang 1 X kurang 2 X kurang X3. P3X sama dengan 8 7X1 tambah min 0,5 X2 kurang 3X tambah 2 tambah 1,667 X3 kurang 6 X pangkat 2 tambah 11X kurang 6. Nah, dapatlah hasilnya P3X 7,004 tambah 7,326X kurang 7,469 X pangkat 2 tambah 1,166 X pangkat 3. Maka pada saat X 2,5, P3 2,5 tinggal mensubstitusikan 2X ke angka X, dan hasil akhir P3 2,5 sama dengan min 3,143. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai interpolasi Lagrange. Interpolasi polinomial Lagrange hampir sama dengan polinomial Newton, tetapi tidak menggunakan bentuk pembagian beda hingga. Interpolasi polinomial Lagrange dapat diturunkan dari persamaan Newton. Interpolasi Lagrange diterapkan
untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Sehingga pengertian dari interpolasi Lagrange adalah formulasi kembali dari polinomial Newton yang mencegah komputasi diferensi terbagi. Nah, untuk mengetahui bentuk umum dari interpolasi polinomial Lagrange, misalnya jika diberikan data n tambah 1, yakni x0 dan y0, x1 dan y1, hingga xn dikurang 1 dan yn dikurang 1, dan xn atau yn, maka interpolasi Lagrange ditentukan oleh polinom Vnx sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai dengan n dengan Lix dikali Px1, di mana Lix-nya itu sama dengan bentuk perkalian dari J sama dengan 0 sampai dengan n dikali X dikurang Xj per Xi dikurang Xj dengan ketentuan J tidak sama dengan I. Nah, untuk mempermudah pemahaman teman-teman, kita lanjut ke contoh soal. Teman-teman bisa perhatikan tabel yang sudah saya tampilkan. Di situ ada X-nya 1, 2, 3, 5, 6, dan Fx-nya 4,75 untuk yang 1, yang 2, 4, yang 3, 5,25, 5, 19,75, dan 6, 36. Pertanyaannya adalah, atau soalnya adalah, carilah nilai F 3,5 dengan menggunakan interpolasi Lagrange dari orde 1 sampai 4. Nah, kita lihat dulu orde 1. F1x sama dengan sigma I sama dengan 0 sampai dengan 1, Lix dikali Fx1, yaitu sama dengan L0x dikali Fx0 ditambah L1x dikali Fx1, di mana untuk yang L0-nya itu sama dengan bentuk perkalian dari J sama dengan 0 sampai dengan 1, X dikurang Xj per X1 dikurang Xj dengan ketentuan J tidak sama dengan I, yaitu sama dengan X dikurang X1 per Xi dikurang X1. Dan untuk L1-nya adalah atau sama dengan bentuk perkalian dari J sama dengan 0 sampai dengan 1, X dikurang Xj per Xi dikurang Xj dengan ketentuan J tidak sama dengan I sama dengan X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Sehingga didapatkan interpolasi Lagrange orde 1 adalah F1x sama dengan X dikurang X1 per Xi dikurang X1 kali Fx0 ditambah X dikurang X0 per X1 dikurang X0 dikali Fx1. Nah, bagaimana penyelesaian soal tadi? Nah, cara penyelesaiannya adalah untuk interpolasi polinomial Lagrange orde 1 atau V1x, kita bisa ambil dua data atau dua titik yang mengapit data X, yaitu 3,5. Nah, di sini kita bisa lihat yang mengapit data X 3,5 adalah di antara 3 dan 5. Sehingga kita bisa tulis X0-nya itu adalah 3 dan X1-nya adalah 5. Lalu langkah kedua adalah kita ambil nilai fungsi dari dua data yang dipilih dengan melihat tabel. Nah, tadi kan kita sudah tentukan ya X0-nya itu adalah 3 dan X1-nya adalah 5. Sekarang kita lihat bentuk fungsinya. X0 itu fungsinya adalah 5,25 dan X1 itu fungsinya 19,75. Jadi bisa kita masukkan Fx0 sama dengan 5,25, Fx1 sama dengan 19,75. Lalu selangkah selanjutnya adalah langkah ketiga, yaitu ini secara opsional aja, yaitu kita ubah nilai yang berbentuk desimal menjadi pecahan. Seperti X tadi yang 3,5 bisa kita ubah menjadi 7/2, yang X0-nya 5,25 kita ubah jadi 21/4, dan untuk Fx1-nya yaitu 19,75 bisa kita tulis 79/4. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah mencari nilai polinomial orde 1 menggunakan persamaan P1x sama dengan L0x dikali Fx0 ditambah L1x dikali Fx0. Nah, ini tuh persamaan yang tadi ya sebelumnya teman-teman yang sudah kita bahas. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama, kita cari dulu atau kita tentukan dulu nilai L0x-nya. Bagaimana cara menentukan nilainya? Yang pertama yaitu caranya adalah
L0x sama dengan, ini rumus yang tadi ya teman-teman, yang ini. Nah ini, nih, X dikurang X1 per XI dikurang X1. Nah kita masukkan, X nya itu kan tadi 7/2 ya, terus X1-nya 5, jadi 7/2 dikurang 5 per X0-nya 3 dan X1-nya 5, sehingga setelah kita lakukan pengurangan dan lain sebagainya, sehingga hasilnya adalah 3/4. Lalu untuk L1X-nya sama caranya, kita masukkan ke dalam rumus yang sudah kita bahas tadi, sehingga hasilnya adalah 1/4. Nah, lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya, kita substitusikan nilai L0x tadi dan juga nilai L1x tadi ke dalam persamaan V1x. Sehingga P1x sama dengan L0x dikali Fx0 ditambah L1x dikali Fx1, yaitu F1x sama dengan 3/4 dikali 21/4 ditambah 1/4 dikali 79/4. Maka didapat F1x-nya sama dengan 63/16 ditambah 79/16. Atau P1x-nya sama dengan 142/16. Nah, dari sini kan bisa kita kecilkan lagi ya. Jadi sehingga P1x-nya adalah 71/8. Nah, seperti itu teman-teman. Sekian dari penjelasan saya. Untuk orde 2 dan seterusnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, orde 2. Nah, contoh interpolasi Lagrange orde 2 yaitu mencari nilai Lagrange orde 2 menggunakan persamaan P2x sama dengan L0x F dikali Fx0 ditambah L1x dikali Fx1 ditambah L2x dikali Fx2. Nah, ini masing-masing ada rumusnya untuk mencari nilai L0x, nilai L1x, dan untuk mencari nilai L2x. Selanjutnya, kita bisa menggunakan cara pertama, yaitu untuk interpolasi Lagrange orde 2 atau P2x, ambil 3 data yang mengapit data X 3,5. Didapat X0-nya itu 2, X1-nya 3, dan X2-nya itu 5. Cara 2, kita ambil nilai fungsi dari masing-masing data yang dipilih dengan melihat tabel Fx0 sama dengan 4, Fx1 sama dengan 5,25, Fx2 sama dengan 19,75. Dan cara 3, ini opsional, bisa untuk memudahkan, yaitu kita bisa mengubah nilai dari bentuk desimal ke pecahan. Seperti ini contohnya. Lalu untuk cara 4, untuk mencari nilai interpolasi Lagrange orde 2 menggunakan persamaan rumus yang orde 2, rumus untuk mencari nilai L0x itu kita buat substitusi, yang dimana ini langsung dihasilkan dengan cara sistematis yang menghasilkan min 3/12. Untuk mencari nilai L1x kita memperoleh nilai 9/8. Untuk mencari nilai L2x kita memperoleh nilai 3/24. Nah, substitusikan nilai L0x, L1x, L2x ke dalam persamaan P2x orde 2, rumus orde 2. Di sini kita masukkan nilainya, kita substitusikan dari nilai yang kita dapat tadi dengan cara menyelesaikan dengan secara sistematis. Maka didapat P2x sama dengan min 32 ditambah 189 ditambah 79/32 menghasilkan nilai 236/32, yang mana bisa disederhanakan menjadi 59/8. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan interpolasi Lagrange orde 3 dengan contoh yang sama. Untuk rumus mungkin ada tambahan sedikit, bisa teman-teman lihat seperti yang ada di PPT, dan tambahannya itu hanya L3S Fx. Nah, untuk interpolasi Lagrange orde 3 atau P3x, ambil 4 data yang mengapit data X sama dengan 3,5. Di mana X0 adalah 2, X1 adalah 3, dan X2 sama dengan 5. Setelah itu, ambil nilai fungsi dari 4 data yang udah dipilih.
dengan melihat fx0 sama dengan 4, fx1 sama dengan 5,25, fx2 sama dengan 19,75, fx3 sama dengan 36. Sebelum itu, untuk mempermudah kita menghitungnya, ubah nilai yang berbentuk desimal menjadi pecahan. Seperti X sama dengan 3,5 menjadi 7/2, X1 sama dengan 5,25 menjadi 21/4, X2 sama dengan 19,75 menjadi 79/4. Selanjutnya, untuk mencari nilai interpolasi Lagrange order 3, kita akan menggunakan persamaan yang di atas. Nah, yang pertama kita akan mencari nilai L0x. L0x sama dengan, ini rumusnya, X dikurang X1 dikali X dikurang X2 dikali X dikurang X3. Dimana tadi kan kita udah mengetahui nih nilai X-nya berapa. X-nya itu kan 7/2, nilai X1-nya 3, nilai X2-nya 5, dan nilai X3-nya 6. Per dibagi, X0-nya 2, X1-nya tadi 3. Sama seperti yang di atas, X0-nya 2 dikurang X2-nya adalah 5. Dan X0-nya 2 dikurang X3-nya sama dengan 6. Kemudian penyebut yang bagian pembilang kita samakan penyebutnya. Sehingga 7/2 dikurang 6/2 dikali 7/2 dikurang 10/2 dikali 7/2 dikurang 12/2 per 2 dikurang 3 sama dengan 1, 2 dikurang 5 sama dengan min 3, 2 dikurang 6 sama dengan min 4. Yang tadi ini maksudnya 2 dikurang 3 sama dengan min 1. Maka L0x sama dengan 1/2 dikali min 3/2 dikali min 5/2 per min 12. L0x sama dengan 15/96 negatif. Maka sama dengan min 5/32. Maka di sini kita udah ketahui nih nilai L0x-nya yaitu min 5/32. Lalu kita mencari nilai L1x. Masih sama seperti yang tadi, di mana L1x sama dengan X dikurang X0 dikali X dikurang X kuadrat, X2 dikali X dikurang X3 per X1 dikurang X0 dikali X1 dikurang X2 dikali X1 dikurang X3. Di mana X-nya sama dengan 7/2, X0 sama dengan 2, X2 sama dengan 5, dan X3 sama dengan 6. Pengerjaannya sama seperti yang tadi, maka kita dapatkan hasilnya. L1x sama dengan 15/16. Kemudian kita mencari nilai L2x dengan rumus X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X3. Masukkan nilai X-nya, X0-nya, X1 dan X3, kemudian dikalikan lalu dibagi. Maka kita dapat hasilnya L2x sama dengan 5/16. Lalu kita mencari nilai L3x. Masih dengan rumus yang sama, yaitu X dikurang X0 dikali X dikurang X1 dikali X dikurang X2. Masukkan nilainya, lalu jumlahkan. Maka kita dapat L3x yaitu min 3/32. Terakhir, substitusikan nilai L0x ditambah L1x ditambah L2x ditambah L3x ke dalam persamaan P3x, di mana P3x sama dengan L0x fx ditambah L1x fx ditambah L2x fx ditambah L3x fx. F3x sama dengan L0x fx. L0x-nya tadi kan kita udah dapat tuh, min 5/32 dan fx-nya adalah 4. Lalu L1x-nya tadi kita dapatkan 15/16 dikali fx-nya yaitu 21/4. Maka kita kalikan. Min 5/32 dikali 4 yaitu min 5/8. 15/16 dikali 21/4 yaitu 315/64. 5/16 dikali 79/4 yaitu 395/64. Dan min 3/32 dikali 36 yaitu min 27/8. F3x sama dengan min 40 ditambah 315 ditambah 395 dikurang 216/64. Maka F3x yaitu 227/32. Selanjutnya kita akan membahas mengenai interpolasi Lagrange orde 4. Nah, untuk mencari nilai interpolasi orde 4 ini, kita menggunakan persamaan V4x sama dengan L0x fx0 ditambah L1f
X fx1 ditambah L2X fx2 ditambah L3X fx3 ditambah L4X fx4. Namun sebelumnya karena nilai L0 dan seterusnya, teman-teman bisa melihat rumus persamaan untuk mencari nilai L0, L1, L2X, L3X, L4X yang ada di slide PPT kami ini. Oke, selanjutnya biar teman-teman memahami, kita langsung saja masuk ke contohnya. Teman-teman bisa melihat tabel yang ada di slide ini. Nah, jika sebelumnya orde 3 kita mengambil 4 data, orde 2 3 data, dan orde 1 itu 2 data, maka untuk interpolasi polinomial Lagrange orde 4 ini kita mengambil 5 data, mengapit data X sama dengan 3,5, yang dimana X0 sama dengan 1, X1 sama dengan 2, X2 sama dengan 3, X3 sama dengan 5, X4 sama dengan 6. Nah, kita ambil nilai fungsi dari 5 data yang terpilih dengan melihat tabel data. Fx0 sama dengan 4,75, Fx1 sama dengan 400, Fx2 sama dengan 5,25, Fx3 sama dengan 19,75, Fx4 sama dengan 36,00. Nah, opsional untuk memudahkan perhitungan, ubah nilai ke bentuk desimal untuk menjadi pecahan. Nah, X sama dengan 3,5 sama dengan 7/2, Fx0 sama dengan 4,75 sama dengan 19/4, 4,00 sama dengan 4, 5,25 sama dengan 21/4, 19,75 sama dengan 79/4, 36,00 sama dengan 36. Nah, mencari nilai polinomial orde 4 menggunakan persamaan mencari nilai L0x itu sama dengan kita menggunakan persamaan yang pertama itu kita cari nilai L0x, dimana tadi sudah kita ketahui rumusnya, maka kita langsung saja substitusikan nilai-nilai yang sudah diketahui. Setelah itu kita sederhanakan dan hasil akhirnya adalah 15/128. Nah, selanjutnya kita mencari nilai L1x. L1x sama dengan X kan rumusnya sudah diketahui tadi sebelumnya, yaitu X dikurang X0 dikali X dikurang X2 dikali X dikurang X3 dikali X dikurang X4 per X1 dikurang X0 dikali X1 dikurang X2 dikali X1 dikurang X3 X1 dikurang X4. Itu kita masukkan aja, kita substitusikan aja ke dalam, dan hasil akhirnya itu -2/64. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai L2 itu sama aja, sama kayak nilai L1x. Nah, hasil akhirnya itu 75/64. Nah, cari nilai L3 itu nilai akhirnya itu adalah 25/128, dan L4 itu sama dengan -9/192. Nah, terakhir substitusikan nilai L0x, L1x, L2x, L3x, L4x ke dalam persamaan P4x. Nah, tadi rumus P4x itu kan sama dengan L0x fx0 ditambah L1x fx1 ditambah L2x fx2 ditambah L3x fx3 ditambah L4x fx4. Nah, kita masukkan aja nih, kita substitusikan aja semua ke dalam kan. Jadi sama dengan 9 dikurang 128 dikali 19/4, dan seterusnya nilai L1-nya, L2-nya, L3-nya, dan L4-nya. Nah, maka kita dapatlah nilainya sama dengan 227/32. Maka dapat disimpulkan nilai taksira dari Fx sama dengan 3,5, yaitu orde 1 sama dengan 71/8, orde 2 sama dengan 59/8, orde 3 sama dengan 227/32, dan orde 4 sama dengan 227/32. Kesimpulan, semakin banyak titik data yang digunakan untuk menaksir nilai tengahan, maka nilai tengahan yang dicari semakin mendekati nilai tengahan yang sebenarnya. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kata ataupun ucapan yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.